Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengawali ibadah kita bersama pada pagi ini, kita akan bersama-sama mendengarkan penekanan warta jemaat sepanjang Minggu 11 Juni 2023 sampai dengan Sabtu 17 Juni 2023 yang akan kita lalui bersama ke depan. Yang pertama adalah pada poin nomor 5, ibadah rumah tangga sepanjang minggu depan kita akan menggunakan nyanyian mazmur dan rohani. Poin nomor 18, kebaktian lansia dirangkaikan dengan posyandu lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 17 Juni 2023 waktu pukul 9 WITA. Tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 20, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan perayaan ketuangan Roh Kudus dilaksanakan pada hari dan tanggal Rabu 14 Juni 2023 waktu pukul 16 WITA, tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 3 dan konsumsi kelompok pelayanan 2. Atas perhatian kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 21, pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini diperuntukkan kepada Panitia Pesparawi Nasional 5 SMGT jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2023 di Makale. Atas perhatian dan partisipasi warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-22, hitungan kebutuhan bahan di lapangan untuk pekerjaan struktur gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahap 1. Silakan warga jemaat lihat di warta. Poin yang ke-23, laporan pekerjaan Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Laporan realisasi progres fisik periode Minggu 3 Juni 2023 sampai 10 Juni 2023 adalah 53,38% untuk pekerjaan tahap 1, pondasi dan slop tambah kolom pedestal 30,00%, kolom rangka baja dan balok rangka baja tambah rangkap atap tambah atap sama dengan 23,38%. Yang berikut, poin nomor 24. Kelompok bermain tali takum Jemaat Rantepao menerima siswa baru tahun ajaran 2023-2024 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor sekolah kelompok bermain tali takum Jemaat Rantepao atau kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan dan perhatian seluruh anggota jemaat. Tambahan, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Yohana Sanning, anggota Jemaat Rantepao kelompok 2 pada hari ini, Minggu 11 Juni 2023 pukul 8 WITA di Rumah Sakit Andi Makassau, Parepare. Majelis gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Ibu Yohana Sanning. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Berikut
Warta tambahan untuk SMGT. Akan dilaksanakan kegiatan salib atau sekolah Alkitab liburan pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2023 di lapangan Kodim. Mohon dukungan warga jemaat. Dan informasi-informasi lainnya dan lebih lengkapnya silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang berhimpun saat ini dengan berbagai situasi hidup. Tetapi oleh tuntunan Roh Kudus kita ada di sini menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah. Oleh tuntunan tema ikutlah aku. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan memuji Dia yang adalah sumber rahmat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Mari Bapak Ibu kita tunduk.
mengakui segala kelemahan kita, perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami datang kepadamu mengakui segala kelemahan dan keterbatasan hidup kami. Kami tertindih oleh dosa. Mulut kami sering mengeluarkan kalimat kutuk. Telinga kami menolak mendengar pengajaran. Tangan kami enggan menolong sesama. Kaki kami takut untuk melangkah dalam kebenaran. Kami sering mengabaikan untuk mengikut Engkau, ya. Ya Bapa, kami malu. Kami malu sebab Bapa telah setia dalam ketidaksetiaan kami. Kami mohon, ampunilah kami. Pada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu.
dengarlah petunjuk hidup baru. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca secara responsorial atau balasan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Sebab firman Tuhan itu benar. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ia mengumpulkan air laut seperti bendungan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan di bagian pertama tadi. Kita sudah membaca Mazmur dan bacaan yang kedua dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, Roma 4 ayat 13 sampai 25 dan
Matius 9 ayat 9 sampai 13. Mari memohon pertolongan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman. Ya Tuhan, Engkau memanggil kami dalam persekutuan ini, dan dalam persekutuan ini besar rindu kami Tuhan. Dalam kerinduan kami untuk semakin mengerti maksud Tuhan bagi hidup kami, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Karena itu kami mau belajar dari firman. Kami siap ya Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai setiap hamba-Mu untuk berkata-kata, dan Engkau sendiri yang berkata-kata melalui kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, dan kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Kitab Perjanjian Lama pasal 12, Kitab Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Perjanjian Lama dari Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haram. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haram. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan. Sebab
bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagiannya dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkannya kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah telah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Kores semangat. Ibu bapak, saudara-saudaraku dan anak-anak, kalau direkapia di Solan teh sekolah minggu. Oh ada. Salam asita musule. Sabaya teh kabutuan susi teh sampis sarila. Bapak Ibu yang beranggota di Jemaat Rantepao, kita berjumpa sekali-sekali saja, tapi biasanya yang sekali-sekali itu diinginkan. Ya na ditole-tole bang biasa, bos sakit. Kira-kira gitu ya. Saya belum pernah dalam ingatan saya umpok ade kumua inti teologi gereja Toraja, teologi liturgi adalah istilah kata batis dan anabatis. Pak Mbak Ide memirangi jomai pengkhotbah yang berdiri di mimbar ini atau pembinaan. Akrab mau komira kata batis dan anabatis. Ada yang baru dengar? Buddha bah, payan naya teh muka-muka baru ini teh, Bapak Ibu Jemaat Rantepao yang berdiri di dua rei di tengah dan kiri ini di bagian depan, calon-calon proponennya sangat tahu, si Mangura pak, si Malapu duka, tong raka Malapu kami, Saki kami raka. Sesungguhnya susi teh, yang dipahang mote kata anabatis dan kata batis dan anabatis tidak terlalu banyak persoalan di dalam gereja. Yaman napi tu koinang tola mangewatongan tu nasangan na disangan nate kumua menghujat Roh Kudus. Orang yang tahu tapi menolak. Nah tandai tapi tak ana pegoi. Itu orang yang tahu bahwa ini suara Tuhan tapi nabuni. Tapi kalau kita tahu, kita paham dan kita lakukan, maka gereja akan menjadi persekutuan yang berjalan dalam kedamaian, kebahagiaan, dan tidak sulit untuk selalu hidup menyatakan berkat-berkat Tuhan bagi dunia. Kata batis, Allah bertindak. Nayana anabatis,
manusia merespons. Tapi den catatan nato, Allah bertindak, manusia merespon, tapi sesungguhnya kedua tindakan ini adalah tindakan Allah. Umpala dikuan nim naku itu, Bapak Ibu di panggilan di persiapan tadi, tuna bahasa Bapak Penatua, diaken, pemimpin liturgi, kutolem bahasa ilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang berhimpun saat ini dengan berbagai situasi hidup. Tetapi oleh tuntunan Roh Kudus, kita ada di sini. Bukan karena kita sendiri, tapi karena Roh Kudus. Jadi kalau tidak dituntun Roh Kudus, kita tidak ada di sini. Nah, saya bayangkan mak rupa-rupa tu carana pena masallo mak ka dalam penanta antama adin bisa rampoin dete. Bagi yang baru, yang mana rampoin dete kira-kira ya tu tiatik lampenanna, nako pena masallo. Lur keo pokok meje matrante po mak gereja. Kalau yang begitu tekun setiap minggu mah adin narasakan lampenan nakwa maleko mak gereja. Bayan atau yana kira-kira susina tu di pokadan nih. Male-maleo pokok mak gereja. Kira-kira orang seperti apa ini? Orang-orang yang jarang sekali merespon suara Roh Kudus di dalam hidupnya. Dipanggil untuk persekutuan, dipanggil untuk merespon tindakan Allah. Orang-orang seperti itu dikuasai oleh keinginan-keinginannya yang membuat suara Roh Kudus itu kecil bahkan tidak terdengar. Sebab mawatang maro itu volume suara-suara yang diinginkannya dalam dunia ini. Apa ya taina? Allah bertindak, manusia merespon, tapi respon manusia adalah oleh Roh Kudus. Jadi Allah tetap menjadi pusat. Semua tentang Allah. Manusia hanya dirangkul, dipartisipasikan, diajak. Enak kuai Wong Yesus lako Matius, ikutlah aku. Ini tindakan siapa? Tuhan yang menjadi subjek. Dalam penghayatan keturunan Roh Kudus, dan kita hidup dalam sehari-hari yang selalu dituntun Roh Kudus, maka ya taruh bang tu letak hilalai kuma belana pena masallo orite. Tuhan yang menggerakkan kita, Tuhan yang menuntun kita. Allah menjadi pusat, ini kata teologi liturgi Gereja Toraja. Manusia hanya dipartisipasikan, diajak. Dalam bahasanya Paulus, dalam iman Abraham yang dipanggil, dia respon beriman dan dia menjadi orang yang diperhitungkan atau direken. Menjadi atau direken. Tak enak menjadi atau reken kalena. Tapi direken, dihitung, diperhitungkan. Dan diperhitungkan itu juga tidak hanya berlaku bagi Abraham, tetapi untuk orang-orang yang juga kemudian dipanggil, dipilih. Dan merespon panggilan dan pemilihan Allah itu. Atau direken itu kata. Jadi Bapak Ibu, kita merasa bahwa dan kita yakin bahwa kita ini orang-orang yang diperhitungkan dan dihitung. Dan Mbak Susi masangan kita ada direken lah. Ada perkumpulan orang nah kita tadi pertama. Dan nyaki bagian dari itu di pasalian rinding. Itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi mari kita lihat pemilihan Allah.
Mindar atau kemudian mendadi itu direken. Karena pilih na direken. Kilala itu perdebatan ke John Calvin dan Jacobus Arminius dalam pemikiran teologi tak ana sitammu te tahu ya teh. Palan pak tangga ana na pasitammu tahu. Ini bagian dari sejarah gereja Toraja yang kita warisi. Yang midemi rangi pasal-pasal dodre, ya, batu 5 pasal melawan remonstran, itu salah satu naskah yang naakui gereja Toraja sampai tahun 81. Selain 2 naskah yang lainnya, yaitu pengakuan Belanda dan Katekismus Heidelberg, ya tetapi pengakuan ya napake gereja Toraja sejak berdiri ditetapkan menjadi satu lembaga keagamaan dalam sidang sinode pertama gereja Toraja di gedung ini, Jemaat Rantepo. Jadi gereja Toraja itu ditetapkan sebagai gereja lantai sidang sinode indete. Ini gedung yang sangat bersejarah. Gereja Toraja dimulai di sini dalam perkumpulan para utusan. Nah salamisa itu diputuskan lan kumoyate gereja yate disangai gereja Toraja yaitu pengakuanna tantu Alkitab, tapi diterangkan lan 3 naskah keesaan gereja reformasi yang metu pasal-pasal dodre, Katekismus Heidelberg dan 5 pasal melawan remonstran. Baik, demokom itu dikatekisasi dengan Katekismus Heidelberg ya, ambek. Ya. Dapat itu ya, ambek katekisasi zaman dulu. Sudah berapa kali gereja Toraja berganti, termasuk yang terakhir adalah melangkah lebih pasti. Dan itu mau direvisi lagi, tahun ini akan dilaporkan dalam rapat kerja. Apa yang menarik dari perdebatan teologi Calvin dan Jacobus Arminius yang melahirkan pasal-pasal dodre, 5 pasal melawan remonstran. Salah satunya itu penolakan Jacobus Arminius kepada teologi unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Tuh direken ki itu temo teh, tuh dipilih ki isi atau direken. Apa syarat nana den kita na pilih ki isi na reken ki po. Kalau Arminius nakwa den belanda demo natiro na demo langkalene tawiyate tu kameluan. Nah ya dipilih, tinggal napatuo pena masallo. Tapi kalau Calvin katakan tidak, semua rusak, total, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik pada diri manusia, tidak ada yang bisa dilayakkan untuk menjadi syarat kumua ya siato belana keadaan nasusito, kemampuan nasusito, ia mau to na tau ia to dipilih. Unconditional election. Tidak ada syarat dalam pemilihan. Tidak karena bapak ini begitu, karena ibu begini begitu, karena orang ini begitu, lalu dia dipilih. Tidak ada karena itu. Yang ada adalah Tuhan sendiri yang berkehendak. Jadi dami koy kumabelan na susi natin na yam to kumendadi to sarani. Ini 34 proponen di sini. Oh iya. Dempale aan ini 36. Yang masih dalam pikirannya dibayang-bayangi oleh pertanyaan. Kenapa saya lolos? Tapi ini salah satu bentuk pemilihan dan panggilan untuk menjadi pendeta melalui jalan proponen. Dan duka tu tagumulik sebagai penatua diaken matumbena
di kolam penanta matumbai ku terpilih. Dan duka pertanyaan umat, matumbai ku mendadi to sarani. Matumbai ku mendadi pengurus PIG, matumbai ku mendadi panitia pembangunan, matumbai ku mendadi pemusik. Yang mau sekolah teologi juga ya si Endo pisanganmu Ela Latamma. Kenapa saya mau jadi singer? Kenapa saya jadi singer hari ini? Semua adalah sesuatu yang tidak dikondisikan. Allah yang menentukan. Allah yang berkehendak, Allah yang menjadi pusat dari semua peristiwa dan keadaan kita. Jadi pertanyaannya kalau proponen bertanya kenapa saya dipilih? Bukan karena kamu pintar, tapi karena Tuhan mau memilihmu. Sambil menjawab juga pertanyaan yang lain, kenapa saya tidak dipilih? Bukan karena kamu bodoh, lalu kamu tidak dipilih, tapi Allah belum menentukan pilihan itu saat ini. Tapi kenapa ada panitia yang melakukan seleksi? Bukankah mereka yang menentukan dengan menilai dan ini? Dalam penghayatan kami, panitia yang dibentuk oleh lembaga, semua dikerjakan dalam doa dan pengandalan kuasa Tuhan. Jadi diaminkan motoku mo ya te dipoga ute belan na pena masallo ya. Pena masallo ya tu merondong me pamatoto na dipoga ususi ta nama adin sa ta ki langkuai kumo jago kan te panita poga ususi te. Tuhanlah yang menuntun dan menyertai dalam pengerjaan itu. Kita hanya dipakai dan dipartisipasikan ke dalam. Jadi pemilihan dan apapun yang kita respon, kita lakukan itu oleh Tuhan sendiri. Dipanggil tanpa syarat, Abraham. Tidak ada sesuatu yang istimewa kalau kita membaca kisah Abraham. Matius, bahkan Matius adalah orang yang disebut orang pendosa, pemungut cukai, yang melakukan penarikan pajak yang membuat orang menderita. Bahkan dalam zaman pemerintahan Romawi itu orang sampai biasa 3 kali lipat tuh pajaknya. Bisa saja menghabiskan lebih dari setengah penghasilan tayana di alasnya 5 juta nombai, ndak ada juta lah 3 jutaan nala pemerintah. Dan ya temai petugas pajak biasa na gara-gara na pendek-pendek akhirnya ya motome itu nala na posugi. Pemungut cukai orang yang menjijikkan di tengah-tengah masyarakat. Petugas pajak temai. Karena budawang na pakai nalantu apa? Nyamto nama domi sugi. Atau Saulus yang kemudian menjadi Paulus yang menulis kitab Roma yang kita baca tadi, yang napakilala ki kumoin de Abraham ton nanu dipilih tannya belanna syarat apa-apa tetapi Tuhan sendiri yang memilihnya dan dia dibenarkan. Tidak ada syarat, unconditional. Tidak ada syarat. Kalau Tuhan memilih, dia memilih. Lalu Yesus bilang, ketika pemungut cukai dipilihnya yaitu si Matius, ya dalam perikop yang paralel dari Markus 2 ya, dan juga Lukas 5, minta sangan atau Matius? Saya nggak tuh sangan najo. Ya Lewi, ya bang Sia toh, ya bang Sia Matius, ya bang Sia Lewi, susi bang Sia Petrus. Ya bang Sia Simon. Dem pasang-sangan atau? Ya oke, Fas. Bahasa Yunani sih, bahasa
Ibrani teh, karena mereka hidup dalam dua kebudayaan, des sanga Yunaninna dan bahasa sanga Ibraninna. Tomadosa, anatiro itu Farisi. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Orang Farisi itu orang yang merasa sehat ya, merasa benar. Dan paling pintar, paling suka menilai orang. Semua ya te tomadosa, ya te orang yang dibenarkan. Lalu ketika Yesus memanggil Matius, anna male lakobanan naku mande-mande, nah si rampun te sola-solana pemungut cukai bahkan di pokada dempat tomadosa senga. Nah kami to Farisi, nah kalau anak guru, tar kayaknya tanda itu guru kumat tomadosa itu mati. Apa konsekuensi makan dan minum bersama orang berdosa? Ikut najis. Bayangkan rite lah dituru teh. Begitu jauh gereja dari orang-orang yang dipandang berdosa. Tapi kadang-kadang ini jadi Bapak Ibu. Langkah Tuhan tete biasa ki justru masorro ki siama tukung ki lasi solat itu maras sambang apa nak kuasai kebiasaan-kebiasaan tang melo. Lihat posisi Kristus dalam keadaan seperti itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Siapa orang sehat dan siapa orang sakit? Tapi siapa yang sehat? Adakah orang sehat? Dalam pengertian dosa, dalam konteks dosa, na di pokada tu sehat na sakit tentu. Kumwa toma dosa na totang madosa. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, adakah orang yang tidak berdosa? Ini kok mira kabarani nangka atau teh maliman itu. Ada yang tidak berdosa? Saya lagi cari HP saya nih. Ada yang tidak berdosa? Yang nama perjamuan kudus ki. Yang nama perjamuan kudus ki. Minda tuh bisa ikut dan minda tak. Anak-anak dulu ya, tapi bentar lagi gereja Toraja akan bersama anak-anak. Tinggal kampai ki rapat kerja 3. Sama disepakati molan sidang sinode ke 25 di Kanuruan. Ada yang tidak berdosa? Ada yang merasa benar? Yang ikut perjamuan, makan dan minum di meja Tuhan? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini kata-kata Paulus di Roma 3 ya. Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ditegaskan kumainan tarna. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, kalau bukan karena Allah yang bertindak, ini kita orang-orang yang sesungguhnya Susinat atau Farisi ya, dan ini karakter seperti ini begitu banyak di dalam dunia bahkan sampai sekarang yang merasa benar, merasa sehat, tak nama sakit. Yang Yesus arahkan menjadi kritiknya adalah Nabi Ramoye pemungut cukai ya. Yang sadar betul tomadosa nak pun.
Naku iya kumora. Toma dosa nak puang. Dan dia datang kepada Kristus. Yang orang Farisi merasa-rasa tidak berdosa. Tapi sesungguhnya dia berdosa. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Yang Tuhan minta adalah orang-orang yang mau datang kepadanya. Tuhan, saya tidak layak Tuhan. Dan ini saya dapat dan dengar begitu banyak dari proponen yang merasa pantaskah saya menjadi pendeta dalam keadaan masa lalu yang begitu terpuruk. Itu pergumulan yang banyak sekali di orang-orang yang kemudian nanti kalian bersama-sama dengan kami, ada Ibu Seni di sini, pakai jubah ya teh, jubah orang yang diurapi, yang biasa saya rasa sendiri sebagai pendeta, jemaat itu kayak melihat kita seperti orang yang tidak berdosa, nggak ada celah gitu, manusia setengah dewa. Tapi sesungguhnya orang yang memakai jubah ini adalah orang yang berdosa juga dan tidak layak, yang setiap hari dan setiap waktu harus mengakui ku mau puang mindara te puang toma dosa. Dan itu yang secara liturgis setiap minggu kita selalu tunduk di hadapan Tuhan. Akta kelima yang liturgina rantepote, pengakuan dosa. Ya mate tu tonadaka puang. Ya mate tu tonadaka puang na tambai. Saya duka ya te tau ya te tu to susi to tu bisa na kok bi puang. Sabayan na merasa banget tongan si tongan nan tolak puang to. Orang-orang yang merasa Tuhan saya nak layak. Oke, rampok komai. Disinilah dan kamu akan dilayakkan. Yang terakhir Bapak Ibu, sekarang kita dalam partisipasi akoluteo, mengikut Tuhan, follow Jesus, urundu upuang payate katayate nap diskusi kam tahu sahabat anak wah singa itu kayate untuk beberapa konteks ya, urundu upuang. Urundun puang, nah itu juga kata yang lain. Nah ini Bu Seni munculkan di grup pendeta, mengikut urundun, parundunan nih ya. Akoluteo bahasa Yunaninya. Dan ya, ini kalau kita mengikut Tuhan menurut pengertian di dalam bahasa Yunani ini berjalan di belakang, tapi tahan membelang. Kan bisa duka jawaban apa Sulaiman nalongi dan tu tahun unturu nak ikuti nak, tapi dia bukan teman seperjalanan saya. Akoluteo itu berjalan di belakang tetapi adalah teman seperjalanan, sikandapi, akrab, karib, dekat. Dan niamot itu salah satu alasan penerjemahan bahasa Toraja surat Madatu urundu tu napilih dipakai juga temanya tekumu yang begitu dekat dengan kita, tak enak membela, mengikut Yesus begitu dekat. Dan dalam kedekatan mengikut Yesus takilalai tekumu buah sulung kita, buah sulung. Siapa yang dipilih selalu dikenakan kepadanya buah sulung. Sebab yang dipilih itu yang disebut gereja adalah buah sulung. Yang tamak perjamuan ya taruh di pokok itu pesta buah sulung. Yang naden buah sulung berarti, yang naden sulung berarti dan buah-buah yang lain. Dalam ikut Tuhan Yesus ini unturu puang, ialah dadi tepa kepadolai motele supaya tapahang idako tu pangakuan ta.
Dia mengaku idako sebagai respon, sebagai kata batis kita dalam liturgi ini. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Di kelompok ada ya, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Oh, di kita tidak muncul di sini. Ada di pengakuan menuju ke bab-bab. Kita mengaku. Mengikut Tuhan tidak berhenti pada kau saja, saya saja yang mengikut Tuhan, tetapi mengikut Tuhan untuk mengajak yang lain. Dan itu akan selalu terjadi. Mulai kinturu pong Yesus, tak obio itu, tak bawa itu, tak senga, ditiro, tak solan noi. Kumata malet tenturu pong Yesus itu siarah gereja Toraja dalam perjalanan menuju kesempurnaan dunia di kerajaannya. Buah sulung ya, buah sulung. Buah sulung tidak pernah berarti berhenti berbuah. Buah sulung selalu berbuah terus-menerus. Inilah yang kemudian menjadi kritik Yesus kepada atau Yahudi yang menyimpan anugerahnya bagi dirinya. Padahal sejak semulanya Abraham sudah ditetapkan, dipilih untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Tidak pernah dikatakan hanya untuk bangsa. Roh Kudus yang kita aminkan menyertai kita akan terus menyertai kita dalam perjalanan bersiarah menjadi buah sulung Allah yang mengikut dan mengajak orang lain untuk terus bersama di dalam dunia ini berjalan bersama Kristus. Amin. Proponen boleh berdiri. Saya dengar lagunya yang dilatih hari ini. Salah satu bentuk dari respon ya. Mitandai saya katikisan nata. Tentu mitandai lah. Karena tentang seorang perempuan yang membasuh kaki Yesus. Membasuh kaki Yesus dengan air mata. Air mata dan menyekanya dengan rambutnya.
kalau menjadi pendamping ITGT rasanya lega sekali ya dengan komitmen itu. Aku tetap setia untuk melayani. Payan di tengah jalan nah kabur mo sebab mau watang amaro di medan pelayanan di Mappa Simbuang di Seko. Gimana tuh jadinya sedih sebagai pendamping ya. Ya mana kok biasa jemaat tuh apa kami adaran itu proponen lo ITGT. Dan ya itulah tantangannya. Tapi aminkan apa yang kita sampaikan siapapun kita, sesungguhnya kita sedang mengikut dia dan setia dan berjanji sampai apa tadi? Menutup mata. Sampai kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Setialah untuk mengikut Kristus. Saya aminkan bahwa lagu ini juga menjadi saat teduh bagi kita Bapak Ibu. Dan karena itu kita teguhkan penghayatan kita ini, berdoa kepadanya dalam doa yang telah diajarkan Yesus kepada murid-murid, kepada kita semua yang mengikut dia. Demikian kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Berikan dan kuasa sampai selamat. Kita merespon dengan pengakuan iman, pengakuan gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, panggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Sidang jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja Jemaat Rantepao maupun yang sedang menyaksikan melalui live streaming dimanapun berada, paduan suara Gembala Efrata akan merespon dengan memuji Tuhan dengan judul lagu Aku Inilah Jalan. Kepada paduan suara Gembala Efrata dipersilakan.
Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum itu kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dan berkata seperti pemazmur bahwa bersorak-sorailah hai orang-orang benar di dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sambil pundi diedarkan kita mengangkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, karunia baik semua. Kita ulangi ayat yang pertama. Pemberian Tuhan
Bapak Ibu, sini ada persembahan yang tidak bisa masuk pundi, jadi mari kita tukar dengan uang. Ya, pertama kita lelang dari luar negeri. Boleh bersuara, menyebut angka, boleh angkat tangan saja, pundi dijalankan. Silakan Bapak Ibu. Apa rasangan nate? Markusa. Ya, kita bangun sangai. Mana pundi di? Ya. Oh ya. Silakan Bapak Ibu, boleh angkat tangan, pundi dijalankan. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Silakan. Ya, di belakang. Tidak ada lagi. Angkat tangan. Mungkin ada juga di luar, di depan gedung gereja. Siapkan di sana. Ya, ada lagi? 1, 2. Iya, Ibu, 3 kali. Ya, ini aku mesangan nanti. Oh, puding. Iya, puding. Ya. Puding dingin. Karena tanganku dingin pegang. Silakan. Tiga kali, Ibu. Lagi, masih puding. Di sana tangan terangkat. Ada lagi? Ya, di tengah. Sini. Situ. Bapak. Sana. Angkat tangan. Iya. Iya, jatuh 3 kali. Masih yang sama. Sini, depan. Di tengah, ya ada, sudah. Sudah. Sini. Ada lagi? Ada di Ibu. Sini. Iya, 3 kali. Kasih Ibu. Tak apa lela. Ya, yang terakhir. Manuk ka pangalan tepak ko ba tula manuk londong rakaya, manuk pirang rakaya. Bebek rakaya. Para di biro. Ulun nawa mo di patasu. Itulah tak saya nama nuku. Oh.
Boleh bersuara, boleh. Ya. Pulau nama nak kurangi. 50. 500. 500. Satu kali. Dua kali. Boleh angkat tangan kalau seperti tadi. Waktu nanda aku mah kau yang ada angkat tangan kau mangkaya tutu 500 na memucu. $500 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, aku patah Pak Le. Oh ya, ini nanti oleh-oleh untuk Bapak pendeta, Bapak pengkhotbah. Ya, kurus semangat, buang pasak kiki. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Ya Bapak, kami mau bersyafaat bersama sahabat-sahabat, saudara-saudara dan orang tua kami yang sementara sakit dalam masa pemulihan ya Tuhan. Ada yang dirawat di rumah sakit dan ada yang dirawat di rumah. Kami menyebut nama mereka Tuhan, Ibu Kala Usain Pirade, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Deoni Alolinggi, Ibu Marta Lobo, atau Nenek Pedi, Bapak Hosea sampai Karaeng, Ibu Marta Bendon, Ibu Diaken Eni Krismiatun Rantelino, Opa Dea, orang tua dari Ibu Veronica Adriani, Bapak Domingus Suka, Dea Rantai Pasang di Jakarta, Ibu Penatua Agustina Lumpun, Bapak Bambang Membalik dan Ibu Esron, Ibu Agus Wala dan Bapak Eliezer dan Bapak Suwandi, bahkan beberapa jemaat-Mu Tuhan yang belum sempat dicatat namanya, oleh karena persoalan komunikasi, kami mengingat mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan mereka, memberkati kondisi tubuh mereka, sehingga mereka boleh kuat, pulih kembali untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami dalam usia lanjutnya. Tuhan juga berikan kekuatan, semangat, dan iman yang semakin teguh sekalipun dalam masa di mana fisik semakin melemah dari waktu ke waktu. Kami tahu Tuhan bahwa kondisi lansia itu seringkali membawa orang-orang tua kami kepada kekurang percayaan diri bahwa apakah mereka masih sanggup untuk
melayani Tuhan, tapi sungguh Tuhan, kami yakin bahwa dengan kuat kuasa Roh Kudus mereka tetap akan bersemangat, memberi diri, dan melibatkan diri dalam persekutuan, terus memuliakan Tuhan dari waktu ke waktu. Kami berdoa untuk yang bergumul oleh karena pergumulan duka cita keluarga almarhum Yohana Sanning dan juga yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan hiburkan mereka dalam kekalutan dan kesedihannya, dan nyatakanlah bahwa Engkau selalu hadir bagi mereka Tuhan. Mereka akan yakin itu, dan mereka akan dikuatkan oleh kuat kuasa Roh Kudus menjalani masa-masa sulit, masa-masa duka ditinggal orang yang dikasihi. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan. Tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami semua untuk menjalani hari-hari kami sampai pada titik-titik di mana sejumlah dari kami boleh genap lagi usianya 1 tahun, berulang tahun, menghitung 1 tahun kehidupan anugerah Tuhan. Kiranya apa yang terus dirasakan dan bertambah dalam hidup dan akan terus bertambah itu selalu dijalani dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur bersama anggota jemaat-Mu yang mendapatkan pekerjaan, naik jabatan, memiliki persekutuan baru, komunitas baru, sahabat baru, teman baru, dan fasilitas baru apapun yang jadi. Itu semua anugerah Tuhan yang terus juga akan kami nikmati sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan semata, tidak dari tempat lain. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami terus berdoa buat anggota jemaat-Mu yang dalam studinya, anak-anak kami dari TK sampai pendidikan kuliah. Tuhan sertai mereka dalam perjuangan studi. Juga yang mencari pekerjaan, Tuhan teguhkan dan terus bersabar, berjuang menemukan dan sehingga tidak menyerah untuk kemudian mencari apa yang menjadi penjamin dan kepastian untuk penghasilan dalam kehidupan ini. Dan kami berdoa untuk yang mencari jodoh Tuhan juga biarlah selalu mereka terus berdoa mencarinya di dalam Tuhan. Dan bahkan setiap orang yang juga jemaat-Mu ini yang sudah Tuhan anugerahi pasangan di dalam keluarga, senantiasa mensyukurinya dan saling menjaga sebagai satu pasangan yang saling mengasihi dengan kasih Kristus yang tanpa pamrih, tanpa syarat, kasih yang total, kasih yang selalu ada setiap waktu, setiap saat, tidak dikurangi oleh materi, tidak dikurangi oleh kekecewaan, tetapi dia selalu ada. Dan itu juga dinyatakan bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi tetangga, bagi setiap orang, sehingga keluarga-keluarga Kristen sungguh menyatakan persekutuan sebagai keluarga Allah yang menjadi berkat bagi sekelilingnya. Anak-anak kami dalam pertumbuhan Tuhan sertai. Dan kami berdoa Tuhan untuk pelayanan sepanjang minggu ini di jemaat Rantepao, baik yang ditangani langsung oleh setiap komisi maupun juga di OIG, dan bahkan kegiatan kepanitiaan khususnya pembangunan gedung gereja jemaat Rantepao. Kiranya semua berjalan dengan tuntunan Tuhan. Tuhan dipermuliakan dan Tuhan diandalkan di dalam setiap prosesnya. Mendoakan pemerintah, TNI Polri, para medis, guru, buruh, petani dan segala profesi yang turut bergerak aktif dalam masyarakat dan sebagai bagian dari kegiatan untuk mensejahterakan dan membangun bangsa ini.
Kiranya boleh mengambil peran semua sesuai dengan tanggung jawab dan betul-betul bertanggung jawab bahwa apa yang dikerjakan adalah tanggung jawab yang dari Tuhan, dan kepada Tuhanlah nyatakan segala pertanggungjawaban dan kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Rencana Pasparawi Nasional kelima SMGT di Pantan di Klasis Kota Makale Kota tanggal 29 Juni dan sampai 1 Juli. Tuhan sertai, semoga momen ini, event ini boleh berjalan dengan baik. Anak-anak kami boleh menampilkan yang terbaik, memuliakan Tuhan di dalam puji-pujian yang telah mereka persiapkan. Kami secara khusus juga mengingat anak kekasih kami Mbak Rata Misalayuk Rantai Tandung yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Elim. Tuhan jaga dan pulihkan dia di sana, berkati segala upaya perawatan yang dimilikinya. Bapa di sorga, terima kasih apa yang terus kami ungkapkan sebagai rasa syukur sesungguhnya menjadi respon atas penyataan Tuhan sendiri, kata batis bagi kami, yang kemudian kami lakukan segala hal yang kami jadikan sebagai bentuk rasa syukur. Sebagaimana juga kami memberi persembahan di dalam pundi, lelang, bahkan bentuk persembahan-persembahan lain yang nyata langsung ke OIG, kegiatan pembangunan, kegiatan pelayanan gerejawi, pun bentuk-bentuk lainnya, belas kasihan yang kami nyatakan bagi sesama kami, itu semua untuk Tuhan. Sebab apa yang kami lakukan itu adalah respon kepada Tuhan, respon syukur bagi Tuhan yang telah menyelamatkan, mengasihi kami di dalam kehidupan, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Ini kami yang datang memohon kepadamu, bersyafaat bagi saudara-saudara kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit. Kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Ikut Dia Saja Tuhan. Pergilah, ikutlah Tuhan dalam ketaatan dan lakukanlah perintahnya. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupanmu. Ya, kami siap mengikut Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, atas nama majelis dan anggota jemaat Gereja Jemaat Rantepao, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alpius Pasulu yang telah menabur firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan dan di dalam keluarga. Kita menutup ibadah kita dan memuji memuliakan Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku, di medan berbuka dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Berjalan